Ini siapa? Yang datang ke Maria adalah malaikat. Namanya? Malaikat Gabriel. Ya udah, berarti Roh Kudus adalah Iya. malaikat Gabriel. Oh, salah. Ya, Ada saya berapa tidak oknum sepakat. yang datang kepada Maria, Bang? Roh Kudus bukan malaikat. Lalu Roh Kudus adalah anugerah yang disurahkan oleh Tuhan. boleh Saat Anda pergi boleh meninggalkan. Anda baca di dalam Yohanes 16. Dia mengatakan bahwa roh kebenaran yang adalah Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah itu Tuhan? Apakah Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Selamat malam. Ya, saya bisa share, bisa pertanyaan Suma. Silakan. Ya, jadi begini Suma ya. Kalau Suma baca Alkitab itu baca yang cermat gitu loh, ya. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, ya, Ruah yang omnipresent. Dia bukan malaikat, dia pencipta, dia maha kuasa. Kalau malaikat memang makhluk roh tapi diciptakan. Iya. Ya, malaikat itu Gabriel itu malaikat, oknum yang diciptakan. Tapi Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Ya. Yang datang kepada Maria, dia dilingkupi Roh Kudus sehingga Maria itu dia bisa melahirkan. Jadi inkarnasinya itu Roh Kudus yang berkarya. Sehingga Tuhan Yesus itu berinkarnasi, lahir dari rahim Maria. Ya, yang memberitakan kelahiran itu adalah malaikat Gabriel yang datang kepada Maria untuk memberitahukan bahwa Roh yang Maha Kuasa, Roh Kudus itu akan menaungi engkau dan anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jelas ya. Jadi beda ya Suma ya. Jangan kau itu mengajarkan ke kita. Gitu loh. Kalau kamu menurut imanmu itu adalah Roh Kudus itu adalah Gabriel, silakan aja. Tapi Alkitab berkata berbeda. Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, Ruah yang Maha Kuasa, dan Dia yang berinkarnasi menjadi Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu adalah inkarnasinya Ruah yang Maha Kuasa itu. Nah, anak itu adalah inkarnasinya Bapa. Sangat jelas. Ya, malaikat itu ciptaan. Ya. Sangat berbeda kita dengan Anda itu, Bang Suma. Jangan dipaksain gitu loh. Ya. Kalau beda ya beda. Gitu. Mungkin saya perlu tambahkan. Mungkin teman-teman Muslim harus mempelajari lagi. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad itu, apakah itu betul datang dari Tuhan? Karena itu adalah malaikat ada di dalam Kristen. Malaikat yang diusir dari surga itu namanya Lucifer. Itu karena dia menentang Allah. Jangan sampai Jibril yang dimaksudkan kemudian Nabi Muhammad adalah bagian dari kelompok Lucifer. Makasih. Oke, baik. Saudara Triwira, saya mau tanya kepada saudara. Dari mana ilmunya Roh Kudus itu adalah Tuhan pencipta? Oh, sangat jelas ya. Saya kasih Saya tanggapi, Pak. Sabar, saya tanya ke Jangan dulu. Ya, biar saya yang jawab. Bapak, Saya jawab ya. Ya, saya jawab. Kau Pak Jiwi buka. di-mute dulu ya, Pak Jiwi Tulis di-mute ya. ayat-ayatnya ya. Tulis ayat-ayatnya. Saya baca ya. Ya. Pertama, ya Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah itu tidak kelihatan. Ya. Tapi siapa yang Saya menyatakan tanya, itu? Yesus. di mana Sebentar dalilnya sebentar Roh Kudus dulu itu saya adalah jelasin. Kau Saya diam nggak minta dulu. penjelasan. Pak Suma dengar tunggu, dulu. saya mau ini bukan satu ayat supaya kau paham. Aneh orang ini. Kau Hargailah diam dulu. dulu orang. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Terus, apa yang dinyatakan Tuhan Yesus mengenai Allah yang tidak kelihatan itu? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi keberadaan atau eksistensi Allah itu adalah roh. Jelas ya? Nah, ini kita berbicara Roh Kudus, Bung, iya, yang datang. itu Roh Kudus itu ya roh Allah itu. Roh Kudus itu Gabriel. Patahkan dulu itu. Patahkan dulu itu. Ya sebentar Bang dulu Suma saya diam dulu jelasin.
Ini kan Ada, bagiannya kau itu dijelaskan. aneh. Bang Kau Vicky. itu selalu kalau mau dibuka kebenaran kau potong. Apa Sumai. kebenaran yang Ya mana, kau diam Triwira? dulu kalau kau mau tanya. Kau itu aneh. Udah. Diam dulu. Jadi Apa, masih ada? belum selesai. Oh, Jadi roh iya, yang iya. maha kuasa, roh Allah itu ada Roh Kudus itu sendiri, ya. Terus sebentar saya baca lagi. Kamu tuh bikin apa? Fokus itu buyar kalau kamu potong-potong gitu, ya. Jadi Berarti jelas ya, ilmumu kita masih- ke masih Yohanes di luar sebentar kepala dulu. berarti. Yohanes 1 sebentar dulu kau itu. Yohanes 1 ayat 1 Bang ya. Sidik, Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan alam. Firman adalah Allah. Allah itu roh, berarti roh. Apa ini? Sebentar dulu, Kamu roh ngomong itu. apa, Ya, Triwira? kau udah diam dulu. Pertanyaan Kau itu saya semua. Gabriel dan Kau Roh itu Kudus. penyesat. Ya, kau itu penyesat. Saya mau jelaskan sampai ke Roh Kudus itu. Sebentar. Host sambil Supaya alih kau lah. Pak Vicky, tahu. Pak Vicky. Aneh orang Asumsi. ini. Pak Vicky, Sebentar Pak dulu, Vicky. sebentar Asumsi dulu. gereja itu. Ya, sebentar Pak dulu, Vicky dulu ya. sebentar dulu. Diam. Kau itu diam dulu, saya jelasin ya. Jadi roh yang maha kuasa itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus adalah inkarnasinya naik ke surga, dia sebelum naik apa yang dia katakan, ya kan? Ya, pergilah ke seluruh dunia. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Satu. Kedua, aku tidak membiarkan kau piatu. Aku akan datang kembali. Ya, dia mengutus Roh Kudusnya. Itu jelas Maksudnya mengatakan mengutus bahwa Roh Kudusnya mengutus Iya, Tuhannya gitu. Dia sendiri. Dia sendiri. Maksudnya Tuhan diutus. Iya, Roh Kristus itu adalah Roh Kudus. Makanya dia bilang, Sambalado. aku tidak akan membiarkan kamu piatu. Aku datang kembali. Jadi yang berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai hari zaman itu adalah Roh Kudus. Siapa dia? Ya, Roh Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri. Aduh, dia Triwira adalah Roh udah, Kudus. Triwira, Sebentar Triwira, dulu. sudah. Kau Aduh. ini gimana lalu-lalu? Pak, ini bukan makanya gereja. murid-muridnya sebentar dulu saya jawab Apa ya. yang kau jelaskan? Kepanjangan Bang Triwira. Apa yang kau jelaskan? Bang Aku Triwira. terus bilang tunggu di Galilea, tunggu. Kau dulu, jangan potong-potong dulu. Kau itu kalau mau dijelaskan kan gitu kan? Ya udah, Ya. 30 detik. Iya, Bang Triwira, dengerin saya. makanya di kamar loteng Yerusalem mereka Bang Triwira. dibaptis oleh Roh Kudus. Sebentar dulu saya jawab, supaya kau tahu. Ya, baptisan Roh pertama. Kamu kali. selalu menganggap Roh Kudus orang itu nggak paham mengurapi Bible. jalannya ini. Sementara Ya, kamu kau yang diam. nggak paham. Bukan gak paham, kamu itu yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang percaya Nah, Alkitab. coba di Kau mana mengajar dalil? kami, Dengarkan, Triwira. Kau mengajar kami. Triwira, mengajar coba buku kau cari palsu, data ya. di Biblemu. Kau itu anu. Roh Kudus Sebentar mengutus dulu, Jibril. ya. coba, Sebentar dulu, coba. sebentar dulu Roh saya Kudus jelasin. mengutus ya. Jibril. Jibril, Data. coba. Pertama kali, ya sebentar. Di mana ya. data Roh Kudus mengutus Murid-murid Jibril? Tuhan Yesus itu Ditanya diurapi apa? oleh Roh Jawab Kudus. apa kamu nih? Nanti Kamu lalu lagi kamu. Iya, memalukan kan? Kamu yang memalukan. Yesus tak ngerti Alkitab. Saya ngajarin tanya, kita. saya Kau itu guru tanya, palsu, kalau kau Roh nggak Kudus ngajarin. itu bukan Jibril, Ya, sebentar pertanyaanku, dulu. di Ya, mana sebentar. dalilnya Pada Roh waktu- Kudus Ya, sebentar mengutus dulu, Jibril? Sebentar dulu. Roh Kudus mengutus Diam Jibril. dulu. Pertanyaannya, Dek. Ya, Saya nggak sebentar dulu butuh saya jelasin semua asumsimu, penyesat, saya nggak ya. butuh, saya nggak Kau butuh diam asumsi. dulu. Ya, pada Saya nggak waktu butuh pertama asumsi. mereka diurapi oleh Roh Kudus. Saya tidak butuh murid-muridnya asumsi. di kamar loteng Yerusalem, mereka Saya diurapi Roh tidak Kudus, butuh dibaptis Roh Kudus. asumsi. Saya Roh Kudus mengutus ini ayat Jibril. firman Tuhan. Iya, datanya Kau Roh itu Kudus yang mengutus nggak paham. Jibril. Ditanya apa? Jibril Kamu jawab apa malaikat ini? Kalau Roh Jibril Kudus. itu bukan Mana Roh ada? Kudus, Itu ya, tunjukkan untuk dalilnya pembohong. Roh Kudus mengutus Ini yang Jibril. saya, makanya kau diam, saya ngomong dulu supaya kau tahu. Yang kau Gimana bicarakan itu enggak sih? Ya, nyambung. kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Untuk apa Kamu saya itu diam potong. untuk mendengarkan Ah, ocehanmu kau yang itu. tidak Kau nggak nyambung? mau kan? Kalau Triwira. dijelaskan kau nggak mau kan? Nggak nyambung soalnya. Ya, bukan nggak Triwira. nyambung. Ya, siapa Triwira. yang mengurapi? Siapa Diam, yang diam. mengurapi? Saya tanya murid Tuhan Yesus dalilnya. pada saat di kamar loteng Kalau Roh Yerusalem? Kudus itu bukan Saya Jibril, sebentar mana dulu, sebentar dalilnya dulu, Roh Kudus sebentar dulu. mengutus Jibril? Sebentar dulu. Saya tunggu, silakan. Ini saya tunggu ya. Ya, jadi begini. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, apa dia bilang? Tunggu di Yerusalem. Ya kan? Di kamar loteng Yerusalem mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus adalah Yesus. Yohanes berkata, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Makanya murid-murid sebelum menginjil dan menulis firman Tuhan, mereka diurapi dengan Roh Kudus. Jelas ya?
Nah, iya itu adalah roh Kristus. Bicara sendiri, iya sendiri. Gila. Goblok orang Setuju, ini. setuju. Ngatain goblok Tahu lagi. nggak? Setuju. Kamu tahu nggak? Kamu baca nggak Alkitab? Kamu nggak Setuju paham kok. Pak Triwira. Pertanyaannya- Jadi roh Kristus itu bukan pertanyaannya, malaikat. Malaikat itu ciptaan. Di mana Roh Kudus Lanjut. mengutus Jibril? Apa kamu jawab? Diam Lanjut, dulu, Pak. Pak. Sidik memalukan, bangsa dengerin dulu. memalukan. Kamu Saya moderatornya. pakai 1 Korintus Diam dulu. 40 mana lagi? Saya Diam dulu saya ngomong. moderatornya. Roh Kudus itu Enggak. adalah roh Dengerin Allah dulu, itu dengerin sendiri. dulu. Roh yang maha Saya- kuasa. Kamu itu ngajarin Alkitab. Kau nggak percaya. Kau menolak Tuhan Yesus. Kamu mengajarin kita Alkitab. Kamu tuh guru palsu. Yang ditanya Dulu. apa? Yang Ya, ditanya sudah dijawab. apa? Sudah Kenapa? dijawab. Mana Roh datanya? Kudus adalah Di roh mana Allah Roh itu Kudus sendiri. mengutus Alah, Jibril? kau itu, Roh Kudus kau mengutus Jibril di mana? Mana? Alah, Oh, nggak ada. Nggak ada. Dengerin dulu. Memalukan. Kamu tuh ke Triwira. laut aja tuh guru palsu ngajarin kita. Triwira, Mengajarin sekarang ya. Alkitab. dengerin dulu, Triwira. Mana yang Mengajarin tadi Alkitab bilang kepada mana? orang Kristen. Roh Kudus di mana Roh Kamu Kudus ngajarin mengutus Jibril? Alkitab kepada orang Kristen. Alah, Diam dulu. memalukan. Saya Bocor moderatornya. halus nih, Kau diam dulu, Bocor halus Triwira. ini. Bang Cuma. Triwira, Bocor diam halus. dulu, didengerin dulu. Saya moderatornya. Kau jangan ngomong. Diam. Iya, makanya Diam. jangan dipotong dong. Diam. Ini apa Saya nih? moderatornya. Diam. Udah, Ya, diam. oke, dikasih Dengerin kesempatan dulu. dong. Dengerin dulu. Diam. Kesempatan sejak kau masuk sampai sekarang kau ngoceh terus kayak pantai Kamu mulut cek, kau kamu itu. yang potong-potong kan? Kamu memang nggak mau dijelaskan. Apa Diam yang kau Sengaja. jelaskan? Didengerin dulu Oh, pertanyaannya. dijelaskan, kau itu potong terus. Didengerin dulu, didengerin Dengerin dulu apa pertanyaan. nih? Kau diem, cuma saya ngajarin moderatornya. Alkitab kepada kita. Ini, Saya Kau itu nggak percaya Kan Alkitab ditanya, ngajarin kita. lo Kau seperti guru, itu guru palsu kau itu. Tahu Ditanya nggak? 1 Sidik tambah guru 1 palsu. jawabannya 2, gitu loh. Guru Mulutnya ini. palsu. Ini ditanya apa, jawab apa. Malaikat Nanti kamu- Gabriel dia bilang Roh Kudus. kamu balik ke 1 Korintus itu 40. memalukan kau itu Emosinya di dalam, penghujatan kayak namanya anak kau itu. kecil ini. Anak Tanya kecil apa, jawab apa? Kau sengaja Saya yang ngomong. Yang ngomong saya, moderatornya saya yang ngomong. Kenapa? Ngajarin Cicak, kita. Guru-guru palsu. di dinding. Saya moderatornya yang ngomong. Diam-diam Guru-guru maka palsu. Yang ngomong moderatornya, Mau bukan coba Buddha. ngajarin kita. Dengerin dulu, yang ngomong moderatornya. Nerong penyesat. Kamu nyesatin ayat firman Tuhan. Lo Iya, ditanya malah curhat, nyesatin. malah merepet kau. Alkitab disesatkan. Orang Orang nggak percaya Alkitab ngajarin kita. Aduh. Itu namanya guru palsu, tahu nggak? Ini kayaknya sah. Mana ada orang yang nggak percaya Nggak bisa Alkitab? diskusi, host nggak bisa diskusi kayak gini, host. Di mute aja dulu. Ngajarin kita. Di Itu mute dulu namanya aja. guru palsu, tahu nggak? Mulutmu diem dulu. Emang Saya begini. saya Iya, yang kau diam juga. Diam dulu. Orang mau jelaskan kau potong. Nggak boleh, Siapa? nggak boleh. Saya memalukan. saya moderatornya, diem. Ditanya jawab Saya mana datanya moderator. Lukas Sudah berapa? dijawab. Yohanes Sudah berapa? dijawab sambil Ya mana? menjawab, kau potong. Mana Roh Kudus Aduh, mengutus Jibril? memalukan Mana? memang. Datamanya yang tertulis. Memalukan kau sidik. Dengar, Kau mau dengar. ngajarin kita Alkitab. Dengar. Alkitab kau nih Yang ngajarin ke kita orang tertulis, Kristen. gini. Itu Gini. guru palsu kau itu, tahu Ini nggak? di mana Roh Kudus Orang mengutus Jibril? aneh. Mana? Datanya mana? Lukas mana? Yohanes berapa? Lukas, Markus, Matius mana? Di mana Matius berapa? Kalau ada di Matius. Nggak ada di Alkitab nggak ada Jibril, Gabriel. Itu kan Alkitabmu Jibril. Lu ditanya apa kok kamu itu. jawab apa? Sudah dijawab tadi. Kamu ini lahir dari mulut ya ini. Sidik kau itu guru palsu, sama dengan si Suma ini. Kayak Sama bener. dengan Alkitab, Saya serahkan anak host udel. aja lah, host. Silakan host, saya serahkan host lah. Ngajarin Capek orang saya Kristen, ngadepin ngajarin anak kecil Alkitab kayak ke gini orang nih. Kristen. Aduh. Ya Sama buktinya, dengan guru buktinya palsu kalian kau. nyungsep. Gak ada yang dijawab. Gak ada dijawab dari tadi Alkitab tuh. kamu serongkan Tentang kalau sudah Paulus. dijawab. Kamu Gak emang ada sengaja dijawab dari nggak mau tadi. udah Kristen dijawab ini pada kepotong. turun kabur semua. Alah, memalukan kau. Kayak Memalukan. Gimana sih? Ke hutan aja kau itu, ke laut sana. Ngajarin Alkitab ke orang Kristen. Ngajarin Alkitab, kamu nggak paham, baru baca Alkitab 3 bulan. Ada yang punya karet nggak? Ada yang punya karet nggak? Waduh, nah sekarang kamu jawab. Kau berdua tuh memalukan. Iya kamu jawab. Oke, Memalukan. oke. Ngajar-ngajar Kamu kan Alkitab. kamu kan Kristen udah berapa puluh tahun. Nah kamu jawab. Di mana Roh Kudus mengutus Jibril? Coba. Mana Roh itu Kudus? Cuma bisa bilang memalukan. Oke. memalukan. Kau ngajarin Cuma bilang kayak gitu. Antikris aja salah. Triwira. Itu kan kamu salah kan? Binatang pertama, binatang kedua katanya udah baca firman Tuhan sidik. Memalukan kau. Bang Pak Vicky, Bang Vicky. Triwira. Bang Vicky tolong Pak dikandangin Triwira. dulu Bang Vicky. Pak Vicky Palsu. tolong dikandangin dulu Pak Vicky. Tolong dikandangin dulu Pak Vicky. Dimasukkan kandang dulu Pak Vicky. Aduh. Kerasukan Tolong Romolok.
Jangan ngajarin ke orang Emang kamu nggak bisa Kristen kondusif Alkitab. kamu kalau ngomong. Dia nggak percaya. Anda Kenapa nggak percaya kamu keluar Alkitab. lahir Anda mulut nggak duluan? percaya Roh Tuhan molok Yesus. Mau datang, ngajarin Bang. kita. Itu namanya guru palsu. Aduh. Masa mengajarin Alkitab Kau kepada pikir kita? di sini padahal anak-anak kamu yang nggak kau mau percaya ajarin Alkitab. kayak gitu? Kau pikir Aduh, kami ini kamu nggak anak-anak percaya apa? Alkitab mau ngajarin kita. Saya orang percaya Kristen. kitabmu itu guru karya palsu tulis. Kau itu. Ampun deh. Saya tanya, Memalukan. mana dalilnya Roh Kudus mengutus Jibril? Mana? Ngapain kau tanya seperti itu? Sudah saya jelaskan. Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Kau tahu nggak? Iya, Tuhan parah. Yesus yang mengutus Aduh, malaikatnya. parah. Dia Parah, Allah parah, itu parah. sendiri, bukan parah. Kau itu loncat-loncat. Saya sudah jelaskan. Kata Roh Kudus Kudus itu bukan ambil Jibril. dari Al-Quran. Roh Kudus itu Saya bukan mau Gabriel. dikatakan Roh Beda, Kudus bro. itu Jibril. Bodoh Lucu. banget kau itu. Saya izin keluar ya. Roh Kudus itu Izin diam keluar di ya. dalam Besok hati baru lanjut. kita. Aduh, Tuh kan. aduh, Malu tuh teman memalukan. Kristennya malu tuh. Malu Temen sama Kristennya kamu, malu Triwira. semua Itu memalukan kau itu, Iya, memalukan. temen Kristennya Kamu malu mau sampai ngajarin keluar itu loh. Alkitab, ngajarin Alkitab, ngajarin Alkitab Masuk- kepada kita masuk orang Ngajarin Kristen. Biblos, Kamu nggak percaya Alkitab, Alkitab. Alkitab. Itu namanya, Islami itu kali, namanya Alkitab, penyesat. Itu Alkitab. namanya guru palsu. Biblos. Itu namanya guru palsu. Roh. Ngajarin Biblos, kepada orang Biblos, Kristen, padahal kau nggak Alkitab. percaya Apa? Alkitab. Emang Kau Al-Quran nggak lu percaya bilang Tuhan Alkitab? Yesus. Mau ngajarin kita. Siapa yang pengajar yang nggak percaya Bukan Tuhan mau Yesus? ngajarin Itu namanya kamu. guru palsu. Tri, Memalukan bukan kau mau itu. ngajarin kamu. Ada. Kamu tuh Kami mau ngajarin bertanya kita. samamu, Bible Tri. Apa kau nggak percaya Jangan, Bible? Saudara, Ngajarin kita. saudaraku Itu namanya Tri, guru kami palsu. bertanya, Kamu mana guru palsu, dalilnya kamu itu. kalau Tidak berbeda dijawab. antara Gabriel dengan Roh Memalukan kau. Kudus, berarti yang mengutus Gabriel itu adalah Roh Kudus. Dalilnya di Memang mana? Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri, dan Allah itu Roh. Jadi Yotevave itu adalah eksistensinya Roh. Dialah yang mengutus. Berarti dengarkan. Memalukan. Kau nggak paham kan? Berarti kalau ada orang yang kepenuhan Roh Kudus berarti dia kepenuhan Tuhan gitu. Oh betul. Memang. Oke, baik. Kalau apa? Oke, dengarkan. Memalukan. Lukas Orang nggak 1 jelas. nomor 67. Ampun, Dan Zakaria memalukan. ayahnya Apa? penuh dengan Roh Kudus. Apa? Apakah Iya. Zakaria ini Tuhan? Oh bukan. Bukan, kau tuh memalukan. Loh, kok memalukan? Iya memang memalukan. Sudah Zakaria, dijelaskan. Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Malaikat Maksudnya apa Gabriel tuh? Itu beda dengan Roh Kudus. Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Artinya Zakaria penuh dengan Tuhan. Betul? Iya, dia diurapi dengan Roh Kudus. Biar kondusif, Bos. Kau yang paham. Kita nggak mempan. Kau nggak bisa nyerong-nyerongkan, menyesatkan. Siapa orang yang Kristen. menyerongkan? Nanti Kamu dulu. tadi mengatakan Ya, kamu. orang yang Kamu kerasukan, ngajarin. orang Kamu yang penuh Roh ngajarin Kudus serong. adalah Tuhan. Kamu nggak percaya Alkitab. Zakaria kamu penuh dengan ngajarin. Roh Kudus, bukan Tuhan. Loh, gimana ceritanya nih? Iya, dia diurapi. Makanya Nikodemus Diurapin. bilang, Di mana tulisannya Zakaria diurapi Roh Kudus? Diam, saya jelasin. Di mana tertulis Triwira Sebentar, saya jelasin. Zakaria diurapi Roh Kudus? Di mana Ya udah, tertulis? kau diam, saya jawab. Kau Oke, diam, ya. oke. Ya, jadi begini ya. Makanya Nikodemus apa yang Tuhan Yesus katakan, ya? Engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi harus Zakaria di Sebentar, mana iya, kemudian itu sama diurapin? masalahnya. Jadi manusia itu akan Zakaria di dilahirkan mana dari tertulis roh. diurapi oleh Roh Kudus di mana? Kamu itu, saya mau jelaskan, kau diam dulu. Kenapa kau Iya, potong-potong? ini kenapa Nikodemus? Saya bahas itu case-nya Zakaria. sama. Jadi semua manusia Zakaria. itu harus dilahirkan kembali. Zakaria di Lukas dari 1 air nomor dan 67. roh. Nah, Zakaria kalau dilahirkan ayahnya dari penuh dengan Roh Kudus. Di mana Zakaria diurapi Roh Kudus? Di mana? Di mana? Ampun Di deh mana? orang ini. Udah tunggu, saya jelasin. Kau jangan tanya seperti itu, saya mau jelasin dulu ya. Iya kan jelas semua manusia harus Makanya jangan so tahu kalau nggak tahu. Kalau kamu Triwira mau jadi muridku, saya kasih kamu waktu belajar 3 bulan. Insya Allah kau bisa kuasai Bible kayak saya. Mau ndak?
Biar kau jangan kayak gini, modal ngerocos saja, kau nggak ada ilmu. Mau ndak jadi muridku, Triwira? Privat, lewat WA, mau ndak? Ku ajarin tentang Bible. Jadi boleh aku jelaskan tentang Roh Kudus sedikit? Tunggu dulu, Triwira dulu, Bang. Triwira, maukah engkau menjadi muridnya Bang Suma? Gratis, tanpa perpuluhan, mau ndak? Murid penyesat. Murid penyesat. Aduh, Triwira, Memalukan. Triwira. Kamu tadi Teman-teman, mengatakan orang yang penuh Roh 1.300 Kudus orang, adalah ya, itu Tuhan. kau penyesat, Zakaria ya. penuh dengan Roh Kau Kudus. jelas Katanya kau penyesat. katakan Ya, itu kamu menyesatkan, diurapin. ya. Saya minta Iya, dalilnya Roh Kudus di mana itu Zakaria diurapin Roh Kudus. Setiap Kamu nggak bisa manusia yang tunjukkan. percaya kepada Tuhan Yesus itu sangat Tuhan jelas. Yesus, Tuhan Yesus. Iya, Tuhan dari Yesus. mana Kamu lagi nih? Kamu tidak Triwira. percaya Alkitab, tidak percaya Tuhan Yesus, mau ngajarin kita. Dengerin dulu, Itu dengerin. namanya Bang. guru. Biblemu Guru itu palsu. bukan Guru kitabnya palsu. Yesus. Kalau Guru diskusi itu yang palsu. baik, Ya, Bang nabi Triwira, palsu, ya, kalau kamu diskusi itu yang Sudah dewasa sangat jelas. gitu loh. Dengerin. Aduh, Ya, memalukan. dengerin dulu. Kalau diskusi itu yang dewasa. Itu kau Dengerin. memalukan kok. Hei, Bukan dengerin. Kamu yang potong-potong. Kamu denger dulu. Kamu denger diam dulu. mulutmu. Kamu denger dengerin dulu. Kamu denger dulu. Dengerin dulu. Sudah jelas Malasa. memalukan. Ngajarin Kalau kita diskusi Alkitab. itu yang Ngajarin- baik, yang dewasa. Labango. Dengerin, dewasa yang diskusi itu Dengerin dewasa, diurapin. saling membangun dalil, menggunakan dalil, jangan nyerocos saja dulu. Triwira. Dalilnya mana? Dijawab menggunakan dalil yang sesuai dengan pertanyaan. Paham nggak? Enggak kan? Nah itu. Makanya aku tawarkan jadi murid saya kalau mau. Parah. Muridku masih 3 kelas yang kosong, baru 97 orang. Mau ndak? Saya Kau izin, yang jadi 98. saya izin pipis dulu Gurunda. Kebelet pipis ini, Mas. Aduh. Siapa palsu? Kau tuh palsu, guru palsu. Nggak percaya Alkitab, menolak Tuhan Yesus mau ngajarin kita. Masa malaikat Gabriel dibilang Roh Kudus? Memalukan. Ya sudah, Kau ya sudah kalau hutan sana begitu. aja. Ngajarin warga hutan kau itu. Hei. Memalukan. Kalau begitu, Roh Kudus itu apa dalam bahasa Yunani apa? Jawab. Jawab. Masakan malaikat Roh Gabriel Kudus dibilang dalam Roh bahasa Kudus? Yunani apa, Kau Triwira? pergi aja ke hutan sana. Kau pergi aja ke hutan. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi main aja wabarakatuh. kau ngajarin Gurunda, kau. Mas Ardi. Waalaikumsalam Roh warahmatullahi Kudus wabarakatuh. dibilang ini malaikat. Iya, malaikat kalau dibilang begitu, Roh Kudus. Aduh, coba ajarin ampun, kita, ampun, Triwira, ampun. Roh Kudus dalam bahasa Yunani itu apa? Memalukan kau itu. Bahasa Yunani Kau apa? memalukan kau itu. Setiap ditanya, memalukan kau itu. Ditanya, sudah dijelaskan. memalukan kau itu. Sudah Ditanya, memalukan kau itu. sudah jelas. Katanya sudah umat jelas. Islam nggak bisa Ya. ngajarkan Bible. Yang bisa ngajarkan Bible cuma Kristen. Nah, ditanya, apa Roh Kudus dalam bahasa Yunani? Memalukan kau itu. Menolak Tuhan Yesus. Memalukan kau itu. Ini penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Penghujat ini. Diam dulu, diam dulu. Twira, diam dulu. Ya, kalau guru Penghujat palsu, kamu ya. kau ke hutan aja Kamu sana. penghujat Ngajarin kamu ya. warga hutan. Salibkan aja deh nih, salibkan. Persembahkan darahnya sama Dewa Molok ini. Salibkan dia, salibkan. Sedot darahnya persembahkan sama Dewa Molok. Salibkan dia. Kamu Triwira jangan ditanya, menghujat, tanya memalukan tadi. kau itu. Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Memalukan kau itu. Dalam bahasa Yunani memalukan. apose, Itu adalah kata yang diambil dari Al-Quran. Nah, kita mau tahu Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Saya closing aja ya. Memang Closing. memang mustahil mengalihkan orang berbaganda. Ya, Udah. guru palsu. Udah, Kan turunin aja, mustahil mengalihkan guru turunin aja palsu. ya. Ganti-ganti yang lain, Nos. Ya kan? Triwira yang kau closing. Nggak ada Kalau akalnya guru nih. palsu ya. Kesurupan ini. Coba saja kalau akalnya jadi nih. guru Ini palsu. kesurupan ini. Turun aja. Dia kesurupan palsu. Kesurupan, Nos. Roh Kudus ini. Roh Kudus ini. Kardus. Salibkan dia. Persembahkan darahnya sama Dewa Molok. Salibkan dia. Salibkan dia.
sedot darah yang persembahkan sama Orang nggak Dewa percaya Molok. Tuhan Yesus, nggak percaya kita mengajarin kita. Ya, memang nggak bisa Mengajarin diskusi. Alkitab ke kita kok. Nggak bisa diskusi. Kita murid-murid Kristus. Bisa diskusi di awal, mendingan cuma Aduh, saudara. Kira Anda belum berubah dari dulu. Masih kayak dulu. ya memang nggak bisa diskusi dia. Nggak Dia bisa. mau- masjid ya. Dari udah gitu. berhenti dia. Bang Wawan pasien dari mana, lagi RSJ mana dibawa itu. Tapi saya sudah cek senang loh saya itu itu. pasien saya yang kelepas itu. Nggak apa-apa biar nggak ngantuk sedikit. Mohon maaf ya, mohon maaf. Udah saya masukkan kandang barusan. Mohon maaf. Jangan lupa disuntik rabies, Bang. Ya. Ayo Burunda yang saya bagi ya mau naik bagian diskusi penyuntik lagi saya nih silakan. Burunda. Itu ada yang mungkin tadi mau nanggapi, silakan yang Kristen. Bang 70 ya. Oke, 70 kali 7 sama dengan berapa tuh? Bang Banyak. Bang Adit, tolong dong. Udah 70 kali panggil 70 Lukman berapa? aja, Lukman itu. Silakan. Oh Bang Lukman. Ya. Lanjut Bang. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu istilah ya, istilah Roh Tuhan yang bekerja di bumi. Jadi gimana bilangnya ya? Jadi konsepnya Roh Kudus itu yang di bumi, bukan di surga. Kalau di surga namanya Tuhan, tapi kalau Tuhan itu bekerja di bumi itu namanya Roh Kudus. Sebenarnya itu istilah aja. Kalau untuk membuktikan di mana Roh Kudus itu Tuhan, ada di kalau nggak salah 1 Yohanes 5 ayat 7. Silakan Gurunda. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu bukan. Ada 3 yang bersaksi Ya, di surga bersaksi. kalau itu. Ya kan ada di situ dijelaskan kalau itu satu, yang 3 itu satu. Tapi di situ tidak ada kemudian dikatakan bahwa mereka satu. Justru di situ dikatakan 3, Bang. Ada Coba. 3 yang bersaksi di surga. Ya. Ada 3 atau 1? Ada Ada 3 yang 3. memberi kesaksian. Iya, ada 3. Jadi berapa pribadi di sana? Coba baca lengkap, Bang. 1 Yohanes 5 nomor 7, baca aja silakan. Nggak dengar, Mbak. Nggak Saya dengar, baca nggak ya. bisa itu. Saya baca ya. Saya baca Ya, ya. baca lah. lengkap. Iya, Aku saya pakai baca. satu HP soalnya nggak bisa, nanti terputus. Saya baca versi NIV ya. Enggak King Jadi James, ada- Bang, King James. Kalau King James itu ada itunya, ada tanda kurungnya. Kalau yang NIV nggak ada. Jadi ada 3 yang memberi kesaksiannya ayat 7, ya kan? Ada 3 yang memberi kesaksian. Terus kemudian ayat 8-nya berbunyi roh, kemudian air dan darah. Itu. Nah, itu ada berapa yang bersaksi di surga? Bukannya udah jelas dikatakan di situ 3. Ya, Terus yang 3 itu 3. dikatakan 1. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan 1 sementara 3? Coba baca. Gimana ya? Bacalah. Ada yang punya 2 HP nggak gitu? Halus tuh tapi matok dok. Gimana ceritanya Anda mengatakan 1 sementara 3? Gimana ceritanya? Makan kue bayar 1 gitu? Enggak lah. Coba ditampilkan. Kalau ada yang punya 2 HP bisa Oke, ditampilkan saya- aja. oke. Saya baca Ini ya. kalau saya Silakan baca- Gurunda Sidik. Saya baca. Ini kalau saya tampilkan lebih ketampul loh ini. Ini kalau saya tampilkan data lebih ketampul nih. Nih. Ah. Sebab ada 3 memberi kesaksian dalam ya kan, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Nah itu tadi pertanyaan Guna kamu jawab. Nah terus kalau kamu lihat di sini, ini Kristen ini sabda ya. Nah kalau kamu lihat di sini bagian ayat ini, karena di sini dalam kurung loh. Ini dalam kurung ini. Nah bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam bahasa naskah oleh penyalin, akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli berarti apa? Palsu. Palsu. Ya makanya aku bilang Izin, tadi. ini, Roh izin Kudus ya. itu istilah. Izin. Iya. Nah, udah Izin, tidak izin, asli besarin, pula, Bos. malah bantal pula. Izin besarin, Bos. Bukan aku bantah, makanya aku bilang Ini tadi. naskah- Roh Kudus itu ini sebenarnya nas- istilah tar untuk dulu, Roh tar dulu, Tuhan. tar dulu. Ini tar dulu. Ini naskah asli ya, Codex Sinaiticus. Naskah asli ini. Ini naskah asli. Coba dibaca. Coba deh. For they that testify are there. Cuman gitu dok, nggak ada dalam kurung. For they that testify are 3.
Tuh. Itu kodeks Sinai Balawo. Masa nggak tahu? Coba. Kalau terjemahan Kodeks Sinaiticus 1985 dong. Tuh, Kodeks cuma Sinaiticus. menuliskan ada 3 saksi. Tapi ini 3 saksi ini apa? Tuhan. Nah itulah. Sebenarnya memang nggak ada dituliskan yang 3 itu kan. Cuman dikatakan Ini- 3 aja, nggak ada Iya, dijelaskan ini 3. menurut saudara 3 saksi ini 3 Tuhan gitu. Bukan 3 Tuhan, cuman gimana cara bilangnya ya? Gak tahu, aku juga nggak tahu. Gini loh. Aduh ya Allah, Gurunda. Coba nanya Jose, Gurunda Bang. bisa ngelawak juga. Bang Budi pun nanya Jose coba. Tahu nggak Bang? Dari sini loh. Sebenarnya di konsep ketuhanan Kristen itu bukan cuma 3 loh. Sebenarnya Tuhan itu bisa jadi banyak walaupun satu. Waduh. Oke, sebentar Bang, sebelum lanjut, Assalamualaikum, selamat malam Bang Asmastur. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya Oh, Abdul Salam. Iya. Oh Muslim, oke, Selamat silakan datang. lanjut. Selamat datang Tapi Pak. namanya Mastur. Iya. Masyarakat Tadi Mastur. kita lagi membahas dari Mastur kodeks. itu mas turunan, artinya beliau bangsawan, Mas. Pemain gerhana ini Gurunda, si Mastur sama si Komeng. Sepupuan dengan timbul berarti ya. Allahu Akbar. Bang Ya Andi Allah, kemana ya ya? Rob. Nggak jadi ngantuk nih saya. Aduh, ya Allah. Ya tadi kan biar Lanjut, tergiliran naik tadi. Biar nggak Lanjut Gurunda, lanjut Jadi Gurunda. sebenarnya gini loh, saudara yang Kristen, saudaraku Lukman. Kedudukan dari Roh Kudus ketika nilainya berubah menjadi Tuhan. Dan poinnya teman-teman Kristen itu dipenuhi oleh Roh Kudus atau dibimbing oleh Roh Kudus. Sejatinya kalau itu betul, sesuai dengan yang diuraikan oleh Yesus di dalam Yohanes 16, teman-teman Kristen itu tidak perlu sekolah sebenarnya, gak perlu kuliah. Kenapa? Karena pada diri Kristen itu ada Tuhan. Begitu ditanya kapan meninggal orang itu, kalian bisa jawab, oh orang itu 3 hari lagi meninggal. Kenapa? Karena pembisik kalian itu Tuhan. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan dan Roh Kudus itu ada pada setiap orang Kristen. Gak perlu sekolah kalian. Kalian itu bisa jadi peramal semua. Ya supranatural semuanya. Indonesia 10 tahun ke depan kayak mana nasibnya? Tanya Kristen. Kristen lantas kemudian ibadah. Berbicaralah dia, wahai Tuhanku yang melekat pada diriku, bagaimana 10 tahun ke depan. Kalaupun orang Kristen ini sekolah, maka tanpa belajar mereka udah tahu soal. Mereka yang menjadi kepala sekolahnya jadi siswa. Kenapa? Roh Tuhan coy. Nah sedangkan roh Tuhan itu, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu adalah goib, dan kegoiban Tuhan itu adalah roh, dan setiap roh itu Tuhan itu ada pada diri manusia. Wah bahaya, teman Kristen ini Tuhan semua. Seperti yang dikatakan oleh Triwira, siapa yang kepenuhan Roh Kudus, maka dia adalah Tuhan. Loh, Elizabeth, Zakaria, Yahya, orang-orang penuh Roh Kudus semua itu. Apakah mereka semua Tuhan? Harusnya. Tetapi gimana solusinya Bang Zuma? Kembalikan kata Roh Kudus itu kepada original teksnya. Kembalikan Roh Kudus itu kepada empunya. Tanya empunya, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu ternyata adalah malaikat Gabriel, malaikat Jibril. Dan memang ternyata betul, Matius 1 dan Lukas 1, di situ jelas ada 2 nama, 1 oknum, Roh Kudus dan Gabriel. Berarti Gabriel itu adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Gabriel. Tapi nilai itu berubah kemudian ketika dikelola oleh mimbar gereja. Roh Kudus sama dengan Tuhan. Nah Sebentar, kalau Roh Bang. Kudus, ya silakan. Bisa diulangi literaturnya? Yang mana? Yang literatur yang abang tadi apanya? Apa namanya itu? Matius 1 Sumbernya. Bentar ya, aku close sebentar. Bilang aja. Matius 1 nomor 18, Lukas 1 nomor 26, 27. Roh Kudus. Hanya ada 1 oknum yang pernah datang kepada Maria. Ini yang membuat tadi Triwira emosi. Belepotan dia. Hanya 1 katanya yang datang ke Maria. Siapa namanya? Gabriel. Bagaimana dengan Roh Kudus? Bingung dia tadi tuh.
Hanya ada satu oknum yang datang, Oke yaitu Bang, Roh Kudus. izin saya Dan- tanggapi. Ya, silakan. Nah, tadi Abang bilang Matius 1 ayat 19 itu ya. Iya, 18. Kalau Roh Kudus itu Gabriel. Kalau semisal Roh Kudus itu Gabriel, kenapa nggak dibilangnya aja? Engkau mengandung dari aku sendiri. Kenapa harus engkau mengandung dari Roh Kudus? Oke. Jadi ketika dikatakan pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya dia mengandung dari Roh Kudus. Arti daripada Roh Kudus ini adalah roh suci, makhluk yang suci. Roh yang ada dalam kandungan Maria itu bukan dari hasil zina. Bukan kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus di sini sebagai makhluk yang masuk ke dalamnya adalah makhluk yang sudah ada. Tidak. Tapi dia adalah makhluk baru yang didatangkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus itu sendiri. Makanya dia diperkuat oleh Roh Kudus. Diperkuat oleh Jibril. Makanya dia memiliki hikmat Injil. Gini loh Bang, kata-katanya sih itu udah jelas. Engkau mengandung dari Roh Kudus. Kalau memang Jibril itu Roh Kudus, kenapa Gabriel nggak bilang engkau mengandung dari aku? Ya jadi jelas sekali Bang. Maria hamil itu bukan karena disetubuhi oleh Gabriel, bukan. Gabriel datang memberitakan bahwa engkau mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus itu maksudnya apa? Dari roh yang suci. Dalam arti kata bahwasanya kehamilanmu itu berkat informasi yang diantar oleh Gabriel kepadamu, itulah kemudian menjadi janin informasi itu karena Tuhan yang menghendaki. Maka janin yang ada dalam dirimu itu adalah Roh Kudus, roh yang suci, bukan sesuai dengan fitnahan orang-orang di sekelilingmu yang mengatakan bahwa kandunganmu adalah roh yang najis, yaitu hasil dari persinahan. Nggak bisa kita bantai itu Bang. Mengandung dari Roh Kudus berarti mengandung dari, nggak mungkin dari Gabriel. Kenapa nggak dibilang Gabriel aja? Engkau mengandung dari aku sendiri. Nggak bisa kita bantah Bang. Kan jelas kehamilan Maria itu yang menginformasikan siapa? Gabriel. Terus setelah mendapatkan informasi itu apa efeknya? Hamil enggak? Hamil lagi. Hamil. Kehamilannya itu informasinya dari mana? Dari Gabriel. Gabriel sama dengan? Nggak bisa Bang bilang. Kalau misalnya Gabriel itu Roh Kudus, kenapa nggak Gabriel sendiri yang bilang kau mengandung dari aku? Oh, jadi Anda ingin itu bukan membahas informasi dari, tapi mengandung dari siapa? Dari siapa? Jadi kalau saya mengatakan wanita itu hamil mengandung dari Bang Sidik, itu anaknya Bang Sidik kan? Iya. Jadi kalau mengatakan mengandung dari Roh Kudus, anaknya Roh Kudus? Iya. Oh, berarti Roh Kudus ini bisa menghamili orang? Bisa dengan kuasanya. Berarti Roh Kudus ini tukang hamili orang? Bukan, kalau lebih tepatnya Bang, kalau Abang bilang gitu nggak apa-apa sih. Soalnya bukan aku ya. Karena menghujat Roh Kudus sama dengan menghujat Tuhan. Jadi bukan seperti ya, itu. aku nggak apa-apa, nggak masalah Bang bilang gitu. Tapi aku bilang iya gitu aja. Sekarang gini saudaraku, di situ sudah sangat jelas dikatakan bahwasanya Roh Kudus ini di dalam Matius 1:18 kan sudah jelas sekali dikatakan bahwasanya dia mengandung dari Roh Kudus. Apa yang Anda ingin jajakan di sana? Udah jelas Bang dibilang situ mengandung dari Roh Kudus berarti dari Roh Tuhan. Sekarang dari Roh Kudus maksudnya apa? Roh Kudus menghamilinya gitu, menyetubuhinya gitu maksudnya. Kalau begitu pemikiran Abang ya silakan, nggak aku salahkan. Cuman ya saya bertanya loh Bung, saya bertanya. Bukan sedang intinya Tuhan yang membuat Maria hamil gitu aja, bukan menghamilinya tapi membuat Maria hamil. Loh, kayak mana ceritanya ini? Loh, di sini kan sudah jelas dikatakan bahwasanya Maria mengandung ek itu dalam bahasa Yunani artinya berasal. Maria mengandung berasal dari
berasal Roh Kudus. Apa maksudnya tuh? Gini lah misal Bang Zuma. Mengandung dari Bang Zuma, berarti anaknya Bang Zuma. Mengandung dari Roh Kudus, berarti anaknya dari Roh Kudus itu sendiri. Berarti Tuhan bisa beranak? Bisa. Sarge. Iya enggak, itu aku enggak menyangkal bisa. Tuhan itu maha kuasa, apapun dibuatnya bisa. Ngeri. Berarti Tuhan bisa bertelur juga? Enggak, masalahnya di sini kalian yang selalu mempertanyakan karena ketidakmasukakalannya gitu kan. Lah kan memang Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi Tuhan dengan akal. Iya, itu kata kerja, mengasihi, bukan mengakali Tuhan. Bukan menakar Tuhan dengan akal. Menakar Tuhan dengan akal itu salah. Kenapa bisa? Coba dulu kalian sendiri. Mau nggak kalian Islam? Ku takar Tuhan kalian itu dengan akalku. Bisa, silakan. Coba kalau bisa. Berarti kalian setuju kalau Tuhan kalian Allah itu batasannya akal? Iya silakan. Buktikan. Enggak, aku ngasih pernyataan. Kalau Tuhan itu masuk akal gitu. Oh jelas, Tuhan harus masuk akal. Berarti Tuhan batasannya akal. Betul. Iya. Maaf Bang, kalau kami Kristen, Tuhan itu tidak masuk akal. Tuhan itu tidak dibatasi akal. Artinya tidak masuk akal. Iya, artinya tidak masuk akal. Iya. Kalau iya jelas Bang, Tuhan itu nggak masuk akal. Mukjizat itu nggak masuk akal, nggak bisa dijelaskan dengan akal mukjizat. La haula wala quwata illa billah. Abang lihat dulu, roh itu menurut abang masuk akal? Roh itu masuk akal? Coba dulu jelaskan apa itu roh. Roh itu adalah esensi gaib yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan benda mati. Bisa nggak abang mati? Bisa. Bisa nggak abang deskripsikan? Bisa nggak tahu nggak abang semua seluk roh itu? Lah, kalau terkait dengan roh, Al-Quran menjelaskan, katakan kepada mereka tentang pengetahuan roh itu hanya sedikit yang aku berikan kepada manusia. Kamu kumpulkan seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir untuk menjelaskan roh, sedikit pun di antara mereka tidak akan yang ada yang mampu menjelaskan itu. Benar enggak Al-Quran ini? Benar enggak Al-Quran? Oke, saya tanya dulu, benar enggak Al-Quran menarasikan itu? Aku nggak peduli Bang. Sekarang pertanyaan saya tanya, benar tidak Al-Quran menarasikan bahwa manusia tidak diberi pengetahuan sedikit kecuali sedikit tentang roh? Benar nggak? Aku nggak tahu Al-Quran Bang. Enggak, saya tanya, jangan Al-Quran. Apakah Anda mengetahui atau ada manusia di atas muka bumi ini yang mengetahui tentang roh? Kalau secara prinsip kerja hanya sekedar teorinya banyak Bang. Contoh, roh itu adalah? Roh itu ya roh. Roh itu gaib. Kita cuma bisa kayak begitu. Beda ketika dikatakan beras itu adalah, oh itu bisa kita jabarkan itu kandungannya ini. Tapi kalau roh, Al-Quran mengatakan aku memberikan pengetahuan kepada manusia hanya sedikit aja tentang roh. Betul enggak? Gimana aku bilang Bang? Sesuatu yang masuk akal itu Bang. Sesuatu yang bisa diamati. Memang susah saudaraku. Kita menjelaskan tentang roh itu. Atau gini lah Bang, pertanyaannya simpel aja. Roh itu gaib nggak? Gaib. Gaib itu masuk akal nggak? Masuk akal. Terima kasih Bang. Nah terus? Sama-sama dulu. Nah sekarang saya tanya sama saudara, akal itu gaib atau tidak? Tidak Bang. Bisa Anda tunjukkan akal Anda? Untuk objeknya akal itu sendiri Bang, ya otaknya ini sendiri. Lah, betapa banyak orang gila berotak, tidak berakal. Berarti sakit di otak. Inang Sarge. Abago ya Bang. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, roh pada diri manusia itu ibarat aliran listrik yang ada pada PLN. Itulah roh. Bang, sesuatu yang gaib itu nggak masuk akal Bang. Sesuatu yang masuk akal itu berarti ada di pembahasan dunia empiris. Sekarang saya tanya, gaib menurut saudara itu apa? Gaib itu sesuatu yang nggak bisa dibahas dengan akal kita Bang. Loh, kita bisa bahas makhluk lain, setan, malaikat kita bahas. Yang abang bahas itu hanya prinsip kerjanya, hanya teorinya, bukan kenyataannya Bang. Oleh karena itulah kemudian berarti akal bisa menelusuri tentang gaib. Maksudku contohnya gini. Contohnya, abang tahu itu superposisi? Ya tahu. Superposisi itu nggak masuk akal kan? Kita hanya tahu
Kita hanya tahu hanya berteori aja tentang superposisi itu. Sekarang gini, nggak usah terlalu jauh kita membahas sesuatu. Ini kita berbicara mengenai kekuatan logika. Bisa tidak balon itu mengeluarkan cahaya? Balon lampu bisa enggak? Balon lampu atau lampunya? Lampunya. Oh, lampu, bola lampu gitu. Iya. Bisa. Pada saat dialiri listrik. bisa enggak Anda melihat tegangan listriknya? Nggak bisa. Tidak bisa. Tapi bisa tidak aliran listrik itu diterangkan oleh akal? Bisa bang, dilihat listrik. Bisa. Berarti hal yang gaib itu bisa dinalar dan diukur oleh akal. Cuman dimensi wujudnya itu tidak bisa dicapai oleh akal, tapi keberadaannya bisa diukur oleh akal. Jadi terkait dengan Tuhan tidak bisa diakal-akalin. Guru gua nih bos, senggol dong. Abang sendiri yang bilang mengakal Tuhan itu masuk akal. Berarti ya konsepnya dibatasi akal, berarti bisa diakal-akali. Bukan begitu. Tuhan itu masuk akal tentang keberadaannya. Kalau gitu, kalau memang Tuhan itu masuk akal keberadaan, di mana Tuhan abang sekarang? Alam semesta ini membuktikan keberadaannya. Nggak masuk akal bang, alam semesta. Gini. Contohnya ya. Gini, saya kasih contoh sederhana untuk kita pahami bersama. Akal. Kamu yakin tidak bahwa Suma itu orangnya ada? Yakin. Dari mana kamu tahu? Ini sekarang saya lagi bicara. Nah, kamu bisa lihat? Bisa. Coba lihat. Mana Bang Suma? Ganteng dah orangnya? Yang penting foto profilnya udah kulihat. Itu dia. Makanya dengarkan kalimat saudara. Dengarkan kalimat saudara. Dengar, tunggu. 30 detik. Analogi kita ya, gini 30 aja. 30 detik saudaraku, 30 detik. Dengan fotonya bisa kulihat Bang Suma. Dengan alam semesta ini kita bisa melihat Tuhan. Nggak masuk akal, Bang. Loh, bagaimana dengan foto profil saya? Anda mengatakan Anda mengetahui Bang Suma hanya dengan melihat foto profil. Ini yang bisa diterima akal. Sesuatu yang ada itu maka ada. Masuk akal kan? Masuk akal, betul. Nah, kalau memang Tuhan abang ada, di mana? Karena sesuatu yang ada itu harus ada di suatu tempat, suatu dimensi atau suatu ruang. Baik. Sekarang begini, Anda berjalan di kegelapan. Kemudian Anda ditepuk dari belakang. Debuk. Anda menengok ke belakang, tak ada siapapun Anda lihat. Saya tanya kepada saudara, tadi itu ada yang menepuk atau nggak ada? Ada. Tapi Anda nggak lihat. Masalahnya bukan hanya karena dilihat, bukan karenanya dilihat. Bukan karena dilihat, tetapi dirasakan, betul? Oke, sekarang Bang. Tunggu dulu, saudaraku. Yang kubilang ini saudaraku. Anda Bang. mengatakan ketika Anda tengok ke belakang, Anda yakin ada yang menepuk, tapi Anda tidak Abang melihat. patokannya jangan hanya dilihat. Jelas-jelas roh itu nggak bisa dilihat, tapi ada. Ya, berarti selesai kita. Bagaimana Bang Suma bisa membuktikan Tuhannya ada? Selesai kita. Anda mengatakan ada yang tepuk dari belakang. Begitu nengok nggak ada siapa-siapa. Apakah Anda ingin mengatakan nggak ada kok yang nepuk saya? Anda itu munafik berarti. Tadi Anda kaget menghadap ke belakang karena Anda ditepuk. Dubek. Sekarang aku membahas Tuhannya abang. Tuhannya abang. Tuhan abang itu sebenarnya ada nggak? Ada. Sesuatu yang ada itu harus gimana? Ada. Gini, segala sesuatu jawab pertanyaanku. Sesuatu yang ada itu harus gimana? Saudaraku, ini waktu saya menjawab kan? Oke. Kalau ada jejak hewan, tapi hewannya tidak nampak, tapi jejaknya ada, pertanyaan saya, menurut saudara, hewan itu ada apa enggak? Ribet loh Bang, cara jawab. Kok ribet pula saudaraku? Saya kan bertanya, ada jejak hewan yang Anda lihat, tapi tidak melihat hewannya. Pertanyaan saya, menurut saudara, hewan yang meninggalkan jejak ini ada apa tidak? Abang sekarang menjelaskan Tuhan abang atau menjelaskan tentang hewan? Saya tanya dulu supaya logika Anda terbuka. Tolong jawab. Abang saya tanya dulu, saudaraku. Saya tanya dulu. Jangan diapa. Soalnya membahas Tuhan nggak boleh dianalogikan. Saya tanya dulu. Membahas Tuhan jangan dianalogikan. Abang menganalogikan Tuhan berarti abang lebih Tuhan dari Tuhan. Nanti kalau saya tanya tentang Tuhanmu, kamu menganalogikan gimana?
Enggak saya analogikan. Yakin? Betul. Yakin? Yakin. Oke, baik. Tuhan saya itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sama dengan Yeremia 10 nomor 2. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, lalu Anda bertanya kepada saya, Tuhan Anda seperti apa? Saya mau menyerupakan dengan apa Tuhan itu kalau tidak ada yang menyerupai? Kira-kira menurut saudara? Gini bang, kalau memang betul Tuhan abang percaya gitu, kenapa abstrak gitu penjelasannya? Gini bang, ada namanya suatu itu mutlak. Ada karena ada objeknya, itu mutlak. Mau di dunia manapun, di dunia gaib atau di dunia 3 dimensi kita. Oke. Itu mutlak. Sesuatu yang ada itu harus ada, dan sesuatu yang ada itu harus menempati ruang atau dimensi tertentu. Itu mutlak, nggak boleh enggak. Itu disifati makhluk atau disifati non makhluk? Makhluk. Nah, apakah Sesuatu Tuhan yang itu ada makhluk? itu, Oke. sesuatu yang Apakah ada itu- Tuhan itu makhluk? Tuhan itu makhluk bang. Nggak percaya bang Tuhan itu makhluk. La haula wala quwwata illa billah. Tuhan saudara percaya Tuhan itu betul. makhluk. Tuhan saudara betul makhluk. Yang dikatakan makhluk itu berasal dari khalaka. Khalaka itu artinya ciptaan. Itu Oke, kan kepercayaan abang, bukan percayaan. Tidak bisa, kata makhluk itu akar katanya dari sana, Bu. Kepercayaan itu kepercayaannya abang, bukan Sekarang kepercayaan. gini. Kebalikan daripada makhluk apa? Benda. Kebalikan dari makhluk itu adalah khalik. Khalik itu pencipta. Makhluk itu ciptaan. Kok kita Tuhan sekarang- ciptaan? Dengarlah bang, kita sekarang bukan membahas tentang agama, bukan membahas tentang Tuhan dari segi agama, dari segi percayaan. Jelas kita nggak nyambung. Sekarang kita membahas dari filsafat aja, dari akarnya gitu. Jai filsafat. Dari mana ke mana Anda mengatakan akar daripada ketuhanan itu ilmu filsafat? Sedangkan orang-orang, dengarkan saya. Sedangkan penemu-penemu ilmu filsafat semuanya bertuhan. Apesnya mereka bertuhan kepada sosok makhluk. Lucu enggak? Bang, Jadi, sesuatu yang ada. tunggu. 30 detik. 30 detik. Ada keanehan. Dengarkan. Soalnya Ada keanehan. setiap kali Saudaraku, abang itu 30 detik. 30 detik. jelas 30 detik. jawaban abang itu nggak apa gitu. 30 detik. 30 detik. Menjawab. 30 detik. Please. Ada keanehan yang terjadi dengan anak bangsa ini, khususnya anak muda yang gemar kemudian berfilsafat. Apa itu? Mereka menjadi ateis, meninggalkan Tuhan oleh karena mereka berfilsafat. Tanpa mereka sadari, penemu-penemu filsafat, ilmu filsafat ini justru orang yang bertuhan kepada makhluk. Lucu enggak tuh? Tuhan Anda itu meninggalkan Tuhan karena filsafat. Penemu-penemu filsafat adalah orang yang bertuhan kepada makhluk. Kan lucu. Atau gini aja bang, aku tanya sekarang Itu abang. dulu, catat itu dulu. Siapa penemu ilmu filsafat? Aku nggak tahu. Misalnya Bang. Aristoteles. Aristoteles itu mempertuhankan apa? Ateis ke dia? Jadi sudahlah. Sekarang Anda mau tanya apa lagi? Silakan. Gini bang, Tuhan abang berbicara, Ya, betul. Tuhan abang mendengar, Yes. Oh, benar kali. Tuhan abang melihat, Yes, benar kali. Tuhan abang bisa marah, Yes, betul sekali. Ada Tuhan lagi? abang Ah. bisa merasakan. Yes, benar. Ada lagi? Nah itu ciri-ciri dari apa? Itu ciri-ciri dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya boleh menjelaskan? Boleh menjelaskan? Tuhan abang bisa marah, Tuhan abang punya emosi nggak? Oke. Atau pertanyaannya simpel, Tuhan abang hidup nggak? Hidup, maha hidup dia. Sesuatu yang hidup itu makhluk bang. Oh, oke, baik. Itu mutlak bang, nggak bisa dibantah. Nggak ada Oke. benda hidup, benda itu Baik. nyala. Baik. Boleh saya menjelaskan? Oke. Oke, Anda duduk cantik, kalau perlu ambil pulpen. Saya tanya dulu. Jangan ketawa. Duluan mana Tuhan daripada makhluk? Tuhan itu sendiri makhluk bang, dia duluan. Saya tanya dulu. Saya tanya duluan mana pencipta dengan ciptaan? Pencipta. Duluan mana lemari dengan tukang kayu? Bukan kayu. Tukang kayu ketika membuat lemari, apakah bias keahlian jadi tukang kayu terbias daripada lemari yang dibuat? Tidak. Kok tidak?
Kalau dia ahli kayu, ahli lemari, lemarinya cantik atau tidak? Oke, cantik. Kalau dia bukan ahli lemari, bukan ahli kayu, lemarinya bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Bagus kan? Ya. Oke. Manusia punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki. Sempurna enggak dia tuh? Manusia itu. Sempurna. Berarti dia berasal dari sesuatu yang disifati oleh penciptaannya, oleh ciptaannya. Betul? Betul. Oke. Manusia melihat? Melihat. Berarti yang menciptakannya itu kemudian mengatakan unsur yang dikatakan melihat itu adalah makhluk. Kenapa? Karena Tuhan yang tadinya lebih awal daripada makhluk menciptakan ciptaannya dengan unsur kesempurnaan yang dia miliki. Kemudian, siapa yang mengajarkan Anda bahwa melihat itu disebut mata? Melihat disebut mata, secara harfiah melihat itu pakai mata, Bang. Betul. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa mendengar itu dengan telinga? Secara harfiah mendengar itu pakai telinga, Bang. Oke, berarti pengetahuan ini muncul kemudian satu rangkap dengan penciptaan yang Tuhan lakukan kepada kita. Benar? Tuhan pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang begitu maha melihat, ketika dia menciptakan makhluknya, maka makhluknya diberi unsur setitik daripada apa yang dia punya, melihat. Tuhan maha mendengar, maka Tuhan kemudian menciptakan makhluknya dengan memberikan sedikit sifat yang dimiliki, yaitu mendengar. Kenapa Anda balik? Bahwa ternyata Tuhan itu adalah makhluk. Karena dia melihat, karena dia mendengar, karena dia bisa memegang, karena dia bisa berjalan. Sementara Tuhan yang laisa kamitslihi ini menciptakan makhluknya dengan penggambaran kesempurnaan dirinya. Laisa kamitslihi artinya 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20. Maksudnya adalah bahwasanya Tuhan menciptakan makhluknya sempurna sebagai cerminan terhadap sifatnya yang sempurna. Tukang kayu membuat lemari begitu bagus karena itu adalah bias daripada keahliannya. Jadi Anda tidak bisa mengukur, oh ternyata Tuhan itu seperti makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu punya mata, berarti dia juga punya mata. Bung, laisa kamitslihi syai'. Anda punya mata, monyet punya mata. Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda serupa dengan monyet? Mohon izin. Tidak. Tidak. Tuhan punya mata, Anda punya mata. Bolehkah Anda mengatakan Anda serupa dengan Tuhan? Tidak. Tidak. Sudah selesai kita di situ. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yang lain tepuk tangan. Secara hakikat tidak, tetapi secara rupa sama, Bang. Asik. Masih ada juga. Masih ada. Oke, saya ulang lagi. Oke. Jangan menyerah, jangan menyerah, bro. Oke. Yang lain diam. Saudara punya mata, anjing punya mata. Bolehkah saya mengatakan Anda serupa dengan anjing? Tidak. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Masalahnya, Bang. Masalahnya, Abang lupa kalau di kitab itu dibilang kalau manusia itu gambaran dari Tuhan, gambar dibilang, Bang, bentuk. Oke, sekarang tadi saya katakan Anda punya mata, anjing punya mata. Apakah segambar Anda dengan anjing? Oke, kalau gitu pertanyaan yang Abang itu saya kembalikan kepada Abang. Anjing melihat, anjing mendengar, anjing berbicara. Apakah Tuhan Abang setara dengan anjing gitu? Kok jadinya Tuhan? Kan tadi saya sudah Abang tadi membilang, dengarkan saya, Tuhan melihat, Tuhan bicara, Tuhan merasakan. Saudaraku kepada makhluknya, makhluknya termasuk anjing. Apakah anjing sama dengan Tuhan? Saudaraku, tadi Abang nggak bisa bermain balik-balikan gini. Loh, tadi katanya ngajar filsafat. Sesuatu ini yang kita hidup. ini sedang memaparkan filsafat. Ini mantik namanya. Udah, Bang. Tadi sabar. Tadi saya menggambarkan tentang lemari. Apapun ceritanya yang hidup itu makhluk. Tadi saya menggambarkan tentang lemari. Lemari itu elok, cantik, bagus oleh karena ahlinya bagus. Udah jelas itu bukan konsep ciptaan, Bang. Ini maksudnya apa ini ya? Abang tadi menggambarkan Tuhan dengan antara tukang kayu dan lemari. Itu bukan konsep penciptaan, Bang. Itu di luar penciptaan. Sejak kapan manusia pencipta? Maksudnya gimana ini? Tarik lu tuanya, Le. Tarik lu tuanya biar agak waras sedikit. Gini singkatnya, Bang. Tadi aku nyuruh jelaskan Abang antara Tuhan dengan manusia. Ya. Nah, Abang buat analogi Tuhan Abang itu antara tukang kayu dan lemari.
Itu sesuatu yang berbeda bang menurutku. Ini proses penciptaan bahwa Tuhan itu ada. Kesempurnaan Tuhan itu dilihat Kalau Tuhan daripada ada, sesuatu yang mutlak itu ada itu karena memang ada objeknya dan menempati ruang atau dimensi. itu makhluk. Ya karena Tuhan itu makhluk bang. Orang Kristen percaya kalau Tuhan itu makhluk karena Tuhan itu hidup. Tuhan itu gambaran manusia. Tuhan manusia itu gambaran dari Tuhan itu sendiri. Aduh. Jadi sekiranya dengarkan. Sekiranya lemari itu bisa bicara, boleh nggak lemari itu mengatakan bahwa penciptaku ini, pembuatku ini adalah lemari? Boleh nggak? Masalahnya kita yang benar, yang real aja lah bang. Masalahnya manusia itu lemarinya itu bicara nggak? Kita bicara kenyataan aja bang, nggak usah. Nah itu dia makanya ternyata sesuatu yang tidak bicara pun mampu mensifati yang membuatnya, betul nggak? Nggak bang, abang gini. Loh, kok enggak? Abang gini. Sesuatu yang tidak bisa bicara, bahkan bukan makhluk hidup, bisa mensifati pembuatnya, betul nggak? Ini kita membahas sesuatu nyata, bukan yang fantasi bang. Abang kalau lemari bisa bicara, emang kamu pikir lemari nyata, dengan tukangnya itu fantasi? Kok lemari Fantasi lah bang. Masa lemari bisa bicara berarti lemari sama dengan manusia. Sekarang saya tanya, apakah penggambaran lemari itu bisa menggambarkan sifat pembuatnya? Nggak bisa. Tadi katanya kalau lemarinya bagus maka ahlinya pintar membuatnya. Kalau ahlinya itu yang membuatnya itu tidak ahli maka lemarinya jelek. Anda mengiyakan. Anda belajar filsafat di mana? Bang, antara lemari dan tukang kayu, abang cuman menjelaskan, bukan abang itu menjelaskan cuman dari keterampilannya si pembuatnya, bukan dari hakikatnya. Apaan? Nah itu aja bang, gimana ya bilangnya? Bagaimana? Masuk Bingung angin sendiri rumah dia. Ini, Bang. Masuk Gimana? angin Ngapain rumah. bahas hakikatnya ini? Tar dulu. Anda mengatakan Ini ilmu aksiologinya atau gini, Bang, kacau. simpel aja lah, Bang. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu makhluk dengan Makhluk, ukuran makhluk, betul? Betul, makhluk. Nah sekarang duluan mana pencipta dengan ciptaan? Pencipta. Ya, pencipta duluan mana meja dengan tukangnya? Bang, nggak bisa kita analogikan antara Tuhan dengan ciptaan manusia dan La haula wala Nggak bisa, quwata Bang. illa billah. Sekarang Anda sekarang gini lah, Bang. Siapa yang berani menganalogikan Tuhan? Kok berani abang menganalogikan Tuhan? Sekarang begini, saudaraku. Enggak Tuhan- jawab loh, Bang. Abang nggak bisa lari. Tadi tadi yang ketampar dengan 1 Yohanes 5 nggak boleh nomor 7 menganalogikan siapa? Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa yang mengadolikan Tuhan, menganalogikan Tuhan tadi dengan menggunakan 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi, itu siapa? Saya atau Anda? Saya. Masalahnya Terus itu bukan dari saya. Memang Tapi saya itu yang kan- mengatakan. Itu cuman kitab bukan- Anda kan? Saya memang yang mengatakan, cuman bukan dari Itu kitab saya. Anda kan? Itu kitab Anda kan? Yang udah jelas, yang di situ yang nggak ada itu Bapa Putra, dari Tuhan, air sama Roh Kudus itu nggak ada memang. Tapi yang dibilang 3 itu ada. Aduh, Tapi Bung, memang ada. Bung, saya belajar filsafat itu hampir selesai S2 itu filsafatnya itu lengkap itu, Bang. Jadi jangan ajarin saya Ya, mantik. gini loh, Bang. Abang rimang-rimangin lah. Tuhan itu hidup nggak? Tuhan itu makhluk nggak? Kalau Tuhan memang bukan itu makhluk, maha hidup. Dia dengan kemahahidupannya meniupkan ruh kepada makhluk sehingga makhluknya hidup. Tapi Tuhan tidak butuh roh untuk hidup. Kenapa? Dia adalah pencipta roh. Dialah sang maha hidup. Yang butuh roh untuk hidup hanya makhluk. Ketika makhluk dicabut, rohnya mampus. ya itu Maka kan dia menjadi mayat selama 3 itu kan hari. menurut Kenapa? kepercayaan Karena abang, dia bukan makhluk. kepercayaan kami, Bang. Oke. Sekarang saya mau tahu, kalau itu bukan kepercayaan saudara, kenapa Yesus pernah menjadi mayat? Karena rohnya keluar dari tubuhnya. Ya sudah, berarti ngapain kau tuduh itu percayaan saya? Kasian banget ya. Selesai Ya, dah. Nah, terus kalau memang keluar dari roh Ada Yesus keluar dari lagi. tubuhnya, emang kenapa? Ada yang masalah? Udah. Sargi. Bukan, Bang. Cobalah Bang Bang. Tuhan abang itu ada enggak? Kalau menurutku, aku mutlak menyatakan enggak Iya, ada. Bang, iya, Bang. Ya. Bang, Mau izin Bang semuanya. Ya, Bang, silakan. bentar, Mohon izin. bentar, ini Enggak, ada aku Mas belum- Ica mau nyapa Aku belum 3 menit. puas. Coba Bentar, buktikan Bang. Tuhan abang itu ada. Gitu aja. 70 Bang, kali 7. Dengerin dulu. Bang 70 sebentar Silakan. Miss Eca mau bicara 2 menit sama guru, ndak mau nyapa. Silakan Miss. Assalamualaikum. Miss.
Wah, tiduran dia nungguin di bawah. Oke, lanjut deh. Turun dulu deh, Oke, saya sebentar ya. Saya ingin membaca sebuah 1 Korintus 4 ayat 10. Kami bodoh karena Kristus. Silakan dilanjut. Gak tega gue sih. Ayo masuk teman-teman. Belum puas dia, saya dianggap sebagai ya, orang puas. oke. Ya aku nggak puas. Masalahnya kalian sendiri membantah sesuatu yang mutlak. Kusuruh menjelaskan sesuatu yang mutlak, kalian nggak mau gitu. Kalian membuat analogi atau perumpamaan yang nggak jelas. Ya udah, sekarang kamu punya akal nggak? Sama prinsipnya. Kamu punya akal nggak? Punya. Bagaimana bentuknya? Bang, pertama kali itu bukan objek ya. Kamu punya akal tidak? Punya. Bagaimana bentuknya? Kalau aku bilang ya, terus terang Kamu punya akal tidak? Akal itu enggak, iya udah, ini mau aku jawab, Bang. Akal itu bentuknya otak kita sendiri. Jadi akal itu bentuknya otak. Itu otakmu, akalmu, pikiranmu. Akal ke otak sih. Bang, akal itu bukan objek loh, Bang. Inang sargia Kamu pertanyaan kamu tentang Tuhan tadi, bahwasanya Tuhan itu ada. Yang kamu narasikan tentang Tuhan. Sekarang ku tanya dulu, Abang, Tuhan itu objek enggak? Abang menyamakan Tuhan dengan akal. Akal dan Tuhan itu beda, Bang. Akal itu kata kerja, Bang. Apa? Bukan objek. Sementara Tuhan itu Kata sendiri kerja, objek pasti. Kata kerja gigimu itu, kau lihat KBBI enggak? Kau belajar KBBI enggak? Akal itu bukan objek, Bang. Ayo, coba. Ya sudah, begini sekarang kamu selalu uji mempertanyakan Tuhan seperti sama kayak duit. Duit itu ada, dapat dilihat, dirasakan, dan diraba. Atau kayak gini, duit Bang. lu. Masalahnya Abang membantah sesuatu yang mutlak. Ya mutlak, mutlak kehadiran Allah Coba dengan aku bilang, segi ciptaannya. Coba gini ya. Coba tanggapi pernyataanku ya. Coba tanggapi pernyataanku. Tuhan Abang itu pribadi enggak? Cemana mau gue paksakan tuh macam Tuhan Yesus di foto-foto gitu kadang gondrong Tuhan Abang itu pribadi enggak? Kalau memang paksakan gitu. Jawab dulu, Bang. Tuhan Abang itu pribadi. Iya, Tuhan itu hakikat dia pribadi. Betul. Kenapa rupanya? Enggak. Tuhan itu hakikat pribadi. Enggak ada hakikat pribadi. Tuhan itu pribadi. Hakikat enggak? Menurut Anda itu apa? Contohnya ya, Bang. Hakikat itu apa? Ditanya itu loh. Ditanya dijawab dulu. Tunggu dulu. Kalau ditanya itu dijawab gitu loh. Hakikat ya ini mau jawab, Bang. Hakikat adalah kau katakan kata kerja. Oke. Jawabnya gitu. Hakikat adalah hakikatnya akal gitu atau daya pikir. Hakikat itu apa? Hakikat itu sifat, Bang, sifat. Sifat apa? Saya mau tanya dulu, Saudara Lukman. Anda mengatakan Tuhan saya tidak ada gitu maksudnya? Iya. Karena Anda tidak bisa melihat. Bukan. Tapi karena tidak ada dalam poin kemutlakan. Dalam apa? Bukan, karena tidak ada dia di dalam poin kemutlakan. Asik. Maksudnya maunya Anda itu bisa diukur dengan hal yang biologis gitu. Bukan. Sesuatu yang ada, ini mutlak ya, Bang. Yang ku bilang ini mutlak. Sesuatu yang ada itu harus ada objeknya. Sesuatu yang ada harus ada di ruang tertentu atau di dimensi tertentu. Itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Sementara di konsep Tuhan Abang itu nggak ada. Apa dulu? Itu disifati makhluk atau bukan? Disifati semua, Bang. Roh itu bukan roh itu, contohnya roh. Roh itu memang makhluk, cuman bukan makhluk 3 dimensi. Roh itu ada karena memang ada. Iya. Terus? Nah sekarang Tuhan Abang itu ada di poin mana sekarang? Bisa nggak diantara kedua poin itu? Oke. Pertama yang perlu saudara pahami, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, sementara dimensi yang Anda tanyakan itu dimensi makhluk. Bang, surga. Bisa contohnya ya, kami ya. Contohnya di Kristen ya, di Kristen Tuhan itu ada. Dengan cara roh. Ya. Maksudnya Tuhan itu ada. Di mana dia? Di surga. Contohnya seperti itu. Kan simpel dia. Surga ada. Oh, Tuhan ada di surga gitu. Iya. Berarti Tuhan Anda itu menempati ruang dan waktu. Menempati ruang dan waktu. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Menempati ruang dan waktu, Bang, bukan berarti terbatas ruang dan waktu. Iya, berarti makhluk itu. Ya memang makhluk. Emang tadi ku bilang Tuhan kami itu apa emang?
Oh, terus Tuhan Anda yang makhluk ini Gini, Anda Bang, mau ukur kepada masalahnya, Tuhan Jauh, saya? kejauhan. Masalahnya Bang, Tuhan yang kita pahami dengan Tuhan yang kami Kristen pahami itu berbeda memang Bang. Dan Memang dasarnya- berbeda. Tuhanmu makhluk, sementara Tuhan saya Khalik. Terus di sini kita mencari kebenaran, ya kan? Tuhan mana yang benar-benar ada? Kita percaya yang benar berarti percaya yang Ada ada. itu dalam perspektif pemahaman saudara itu apa? Ada itu. Bang. Di sini Tunggu kita sekarang dulu, membahas jangan Bang Bung Bang. Apa itu ada menurut saudara? ada itu. Bang. Apa itu ada? Ada dalam pemahaman saya itu Dapat dilihat, dapat dirasakan. eksistensinya Dapat gitu. Keberadaannya. Eksistensi. Iya. Nah, eksistensi Yesus itu apa? Eksistensi Yesus itu ya ada manusia dia. Manusia. Bagaimana kemudian Anda mempertuhankan manusia? Sementara manusia dalam logika sederhana pasti punya keterbatasan. Betul atau tidak? Betul. Tuhanmu punya keterbatasan? Tuhan saya tidak, tetapi di waktu dia dalam menjadi Yesus. Tadi katanya Yesus punya keterbatasan, Tuhan saya Oke, tidak Bang. punya Oke keterbatasan. Bang, gini Bang, cara menjelaskan simpel. Yesus Saya yang jelaskan. sebelum disalib Dengar itu dulu. terbatas Bang, Siap. mempunyai keterbatasan. Sesudah disalib itu full power Bang. Wih, serpihan baju hitam gitu. Silakan Bang Santa kalau mau. Coba bantah aku. Kalau Gimana mau, Yesus? Nah, silakan Gimana Bang Yesus? Santa bantah tuh. Ini namanya Gimana logika Yesus fallacy. setelah bangkit? Ini Saya ini logika sebab saya nih Tunggu dulu, bentar. Tunggu dulu. keturunan orang-orang yang 70 kali 7 beragama. ini. Enggak, coba gini Bang. Tunggu dulu. Kalau memang Yesus setelah bangkit itu merasa terbatas Abang, berpikir kalau Yesus itu terbatas, tapi setelah bangkit dia, coba buktikan sama aku. Ada enggak? Oke, saya buktikan Ada ya. enggak? Mohon izin Gurunda. Silakan. Gurunda mohon izin ya. Oke, dengerin ya sekarang. Saya mau tanya nih. Anda tadi berfilsafat kan. Ini kita buktikan ya sejauh apa filsafat Anda. Saya mau tanya sekarang. Tadi Anda menyatakan bahwasanya Tuhan Anda ada di surga, betul? Betul. Siapa yang menciptakan surga? Tuhan. Tuhan. Siapa nama Tuhan Anda? Nama Tuhan kami aku nggak tahu Bang. Penting disebut namanya situ Yahweh. Tuhan namanya aja nggak tahu. Anjay. Oke. Nggak ada nama. Kita okein aja dulu. Bang, dengar Bang. Tunggu dulu. Nggak ada nama-nama sebenarnya kalau Oke, di tunggu. Kristen. Bentar. Iya, ya udah. Tuhan Anda intinya di sorga. Tuhan Anda intinya di sorga. Saya mau tanya sekarang. Sorga itu ciptaan Tuhan Anda atau bukan? Ciptaan. Ciptaan. Saya mau tanya lagi. Sebelum sorga diciptakan, Tuhan Anda ada di mana? Dor. Ya enggak di mana-mana Bang. Tuhan itu berada di ketiadaan. Tadi kata berada di ketiadaan. Ini namanya udah. Ini namanya logical fallacy. Ini namanya logical fallacy. Oke? Sudah cukup kita membuktikan bahwasanya logika dia adalah Yang penting Bang, yang penting itu memang dibilang pada mulanya adalah kosong. Pada apa? Lalu Tuhan menciptakan. Kosong, nggak ada yang ngelihat, ya gelap di situ. Makanya Tuhan kerajaannya di surga. Oke, dilanjut. Pada saat Tuhan Anda ada pada sisi ketiadaan, dia ada atau tidak? Bukan pada sisi ya Bang, tapi pada dimensi ketiadaan gitu. Pada dimensi ketiadaan Tuhan Anda ada tidak? Ada. Dari mana Anda bisa mengatakan ada sementara dia ada pada dimensi ketiadaan? Enggak, aku bukan menyatakan Bang, tapi memang kayak gitu dibilang. Tadi ditanya sama saudara saya, sebelum surga diciptakan Tuhan Anda berada di mana? Berada pada dimensi ketiadaan. Pada saat berada di dimensi ketiadaan Tuhan Anda ada atau tidak? Ada. Bagaimana Anda bisa menarasikan ada pada dimensi ketiadaan? Ya itulah Tuhan itu nggak masuk akal dari awal nggak masuk akal. Kalau memang masuk, makanya Tuhan itu jangan dianggap makhluk. Gini Bang, 70. Sekarang kembalikan pertanyaannya sama Abang. Abang bilang Tuhan Abang itu masuk akal. Kalau memang masuk akal, harusnya sesuatu yang masuk akal itu ada karena memang ada. Ada karena memang ada. Dengerin. Mohon izin dulu sebentar. Saya ngomong dulu ya. Saya kasih tahu ya.
Jadi gini, menurut ilmu daripada filsafat, terutama filsafat metafisika, pola pikir atau paradigma berpikir seperti Anda ini termasuk logical fallacy, ya, atau ketersesatan, kecacatan dalam berpikir logika. Oke, selesai. Silakan Bang Zuma, dilanjut. udah ya saudaraku ya. Jadi dari awal tadi seandainya Anda paham, jejak hewan itu membuktikan hewan itu ada meskipun hewan itu Anda tidak lihat. Sesuatu yang menepuk pundak Anda dari belakang itu adalah ada sesuatu itu meskipun Anda tidak melihatnya. Sama seperti rasa pahit. Rasa pahit itu ada meskipun Anda kemudian tidak bisa melihatnya. Tapi Anda mengakui akal Anda itu ada meskipun Anda tidak mampu melihat akal Anda. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Tidak mesti dia mewujudkan dirinya menjadi makhluk. Kalau dia mewujudkan dirinya menjadi makhluk, itu bukan iman, tapi percaya. Kenapa Anda percaya bahwa di tas Anda ada buku? Karena Anda melihat di dalamnya ada buku. Apakah Anda bisa percaya kalau buku ada di dalam tas Anda kalau Anda belum melihatnya? Tidak. Berarti status Anda bukan beriman, tapi percaya. Beriman itu meneguhkan dengan hati meski tak melihat, itu baru disebut iman. Pahami itu. Alam semesta dengarkan. Dengarkan. Alam semesta ini ada. Mana dasarnya Bang? Percaya dulu atau beriman dulu? Diam dulu. Kamu diam dulu. Dasarnya itu diam dulu. Abang mau bermain analogi denganku. Jadi aku diam tanya. Diam. Tadi Abang bilang gimana mau beriman? Nah gini, goblok lu anjing. Siapa yang jangan gitu. Kristen tolol nih 70 kali. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Masuk akal. Kalau masuk akal, sesuatu yang masuk akal itu pasti kalau memang sesuatu yang masuk akal ada karena memang ada objeknya dan ada karena memang ada dimensinya. Oke, baik. Masalahnya kalian menentang semua itu. Oke. Kalian yang bilang Tuhan kalian masuk akal, tapi kok kasih sesuatu yang mutlak di akal. Baik. Lu mau berakal gimana lu? Agama aja nggak berakal lu. Baik saudara. Sekarang gini. Pada saat Anda menjadi bayi, adakah saudara kemudian itu pernah minta bahwa jadikan aku bayi menjadi seorang laki-laki? Pernah minta? Nggak pernah. Lalu yang menentukan Anda menjadi laki-laki siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Nah udah. Berarti Tuhan itu ada kan? Masalahnya gini Bang, tadi Abang bilang Tuhan Abang itu masuk akal. Masalahnya Bang, pertanyaanku nggak boleh gitu Bang. Ini jawaban Abang itu nggak menjawab dari pertanyaan dulu aja. Abang membuat analogi, aku meminta jawaban yang simple. Abang yang bilang Tuhan Abang itu masuk akal. Kalau memang masuk akal ya udah aku kasih akal. Kalau memang akal menyatakan sesuatu yang ada, maka objeknya harus ada. Sesuatu akalnya yang ada. Begini, Bung. Akal begini. Abang menentang itu dengarkan saya. Logika kita bekerja. Itu gitu. Mutlak, Bang. Astagfirullahaladzim. Dengarkan saya dulu. Ini kekuatan logika. Segala sesuatu yang ada itu sudah pasti diciptakan oleh dimensi yang ada. Betul enggak? Betul tidak? Ulang. Segala sesuatu yang ada itu sudah pasti diadakan oleh sesuatu yang ada. Betul tidak? Iya. Oke. Sesuatu itu dikatakan ada karena dia ada. Nah, alam semesta ini ada tidak? Menurut saudara? Berarti ada yang menciptakan? Ada. Nah, kalau yang menciptakan itu tidak nampak oleh mata kita, apakah yang menciptakan itu menjadi gugur? Tidak ada. Gimana? Udah berulang-ulang aku jelaskan sama Abang. Bukan harus dilihat loh Bang. Iya, berarti pencipta alam semesta ini tetap saja ada meskipun tidak terlihat oleh kita. Betul? Masalahnya Bang, bukan aku nggak mematok harus dilihat Bang. Iya, alam semesta ini ada disebabkan karena ada unsur yang mengadakan. Betul? Iya, oke. Meskipun unsur itu tak terlihat oleh kita, tetap saja unsur itu ada
karena dia telah mengadakan sesuatu yang nyata. Betul? Ya. Itulah yang kami sembah, Bung. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Masalahnya Bang, itu nggak menjawab dari kemasuk akalan itu Bang. Ya udah. Tadi Anda menjawab pertanyaan saya dari dimensi akal, bukan? Iya. Berarti Tuhan kami masuk akal. Gimana sih saudara saya ini? Memang masuk akal Bang. Akal menyatakan sesuatu yang ada itu maka ada objeknya. Harus nampak. Sesuatu yang ada. Yang dipoto, Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang ini akal. satu pertanyaan terakhir dari saya. Alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu yang ada. Betul? Percuma Bang ulang-ulang, nggak akan menjelaskan. Betul atau tidak? Masalahnya Bang itu nggak menjawab Bang. Saya tanya betul atau tidak? Alam semesta ini diciptakan oleh unsur yang ada, betul? Iya benar. Kalau unsur yang ada ini tidak terlihat oleh mata kita, apakah menjadi gini, tidak Pak, ada? Unsur yang ada itu apa? Dipotong lagi. Unsur yang ada yang menciptakan alam semesta ini, walaupun tak terlihat oleh kita, apakah dia berubah menjadi tidak ada? Unsur alam semesta yang menciptakan apakah dia berubah jadi tidak ada? Oleh karena kita tidak melihat pencipta alam semesta ini, maka dia berubah menjadi tidak ada. Betul? Nggak menjawab loh Bang. Pertanyaanku simpel loh Bang. Saudaraku sekarang begini, dimensi dalil wahyu. Pada saat Tuhan menciptakan alam semesta, apakah ada makhluk di sana? Nggak ada malaikat. Sebelum malaikat diciptakan. Oke, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa tahu? Ya ciptaannya lah Bang. Nah, karena itulah kita diciptakan supaya kita tahu bahwa dimensi keberadaan Tuhan itu ada.